Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat ke-6 ya. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Askinuhunna ayo. Askinuhunna haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarrun
Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita bahas kemarin adalah tentang perceraian, masalah iddah, dan setelah dicerai itu jangan sampai istrimu, bekas istrimu yang kau cerai ini kamu keluarkan dari rumahmu sampai ada masa iddah. Nah, iddahnya perceraian hidup itu adalah 3 bulan, perceraian mati adalah 4 bulan 10 hari. Nah, setelah itu. Nah, sekarang akan menceritakan lanjutan ayat ini, menceritakan terus ya opo lek wis mari ternyata perceraian iki dia tidak mengambil kembali, tidak rujuk kembali, terus ya opo. Nah, bagaimana setelahnya iddah itu selesai. Nah, ini diterangkan oleh Allah. Maka orang laki-laki harus bertanggung jawab. Baik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiku alaihin wa in kunna ulati hamlim fa'amfiku alaihinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra askinuhunna. Nah, lek wis metu wis entek apa namanya? Di masa iddahnya keluarkan perempuan itu. Maka ojo oleh askinuhunna, tempatkanlah mereka sing wedok kentala itu min haitsu sakantum, pada tempat kalian tinggal. Jadi ana di kono lek ana omahe ya wis berbojoan suwe, bapakne wis gak ono mati, omahe wis didol karo bapakne, gak duwe apa-apa, terus wegat karo sing lanang. Terus ya apa? Maka di sini harus kamu bertanggung jawab laki-laki. Kayak ana omah, nah, kanggo tempat tinggal iku. Jadi harus ada tempat kalian tinggal di kono iku. Nah, kamare umpama loro ya wis dipisah dadi loro. Ya nanti bisa sing wedok iki sing lanang. Karena enggak anu maneh. Nah, tapi kalau kamare mek siji ya apa? Nah, kan ngono toh iku pertanyaane. Lek kamare mek siji, terus ya apa? Nah, para ulama itu menafsirkan laki-laki harus keluar. Jadi sing metu sing lanang. Lek sing lanang iku metu sak karepe dhewe turu gerdu ora apa-apa, tapi lek wedok sing turu gerdu bahaya. Oh, gitu. Lah iya harus iku. Dadi bahayanya nih, coba wis suwe, wis wong tuwa entek, dulur gak ono kabeh, dipegat karo sing lanang. Wadah. Nah, itu. Maka sing lanang itu niku. Ya, sing lanang harus ada pada tempat kalian tinggal iku. Miwujdikum, menurut kemampuan kalian. Nah, kalian kemampuannya ya apa? Kok gak duwe omah iki? Ya kontrakno. Ah, kontrakno. Ya kontrakno. Ya. Wala tudarruhunna litudayyiku alaihin, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ojo di semon-semoni, wis dipegat ora iso gunakno kok ora sik pancet ana kene, aja sampai ngono. Kan begitu tau kadang-kadang iki wis dipegat, kon iki wis gak diganggokno karo bojomu, tapi pancet ana di kene, ndak boleh itu. Itu menyempitkan hati perempuan, itu berdosa. Nah, ndak boleh. Jadi ya wis harus iku memang kewajiban laki-laki. Kon lek megat ya iku harus konsekuensinya gaekno omah utawa omahmu diparuh dadi loro gitu. Wa in kunna aulati hamlim fa amfiku alaihinna hatta yadna hamlahun, dan jika mereka itu sedang hamil, nah ini hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Jadi berikan nafkah mereka itu hingga bersalin. Apa nafkah itu? Nafkah untuk periksa, nafkah untuk SOG, apa sih? Apa? OSG lah itu, OSG untuk OSG, SOG untuk
Iku ya iku harus diberikan nafkah, semua dicukupi. Kesehatannya, bayi dan lainnya iku sampai dia bersalin. Jadi ditoto bak kanggo mandine arek, bajune arek bayiku harus disiapkan semua. Bayi-bayi obat-obatane, pupure. Kan bapakne bajune bapakne ora iso digawe anake. Ya gegeden. Harus baju anyar kamu. Soro Pak, aduh ya Allah itu. Sampai bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan bayinya, bayi kalian, nah ini bayi ini bukan bayi perempuan loh, bayi ini kalian. Bukan bayinya istri, bayinya laki-laki. Maka kamu harus bayar. Fa'atuhunna ujurahunna. Maka berikanlah kepada mereka opahnya. Lah, opah ono iku. Tapi opah nih kesepakatan bersama musyawarah. Masya Allah. Leset hamil, pada saat hamil itu tanggung jawabmu, kamu harus menafkahkan untuk keperluan kehamilan itu sampai lahir juga begitu. Setelahnya itu nyusui selama 2 tahun loh nyusui. Itu kamu harus memberikan opah karena itu adalah anakmu. Perempuan ini hanya cuma lemahnya, ya Pak? Hanya cuma menyuburkan saja. Iku upah ono iku sebagai upah penyusukan. Wa'tamiru bainakum dan bermusyawarah di antara kalian tentang berapa upah. Opahnya berapa kon musyawarah dulu. Bima'ruf dengan baik sing tidak saling memberatkan. Ya apa iku? Tapi yang ngono aja dititik-titikno wis gawe sedina 5.000. Oh, susune larang. Ya, larang lho susune itu. Kadek itu gisinya besar sekali itu. Ya apa? Bapak lah itu maksudnya begitu. Balen ayo. Ayo iku. Lelek balen ora kena bayar. Lah ini musyawarah ini padahal sudah bukan istrinya loh ya. Bukan istrinya itu diperintahkan oleh Allah bermusyawarah, apalagi istrinya. Jadi gak sakar dewe musyawarah lah itu. Wa in ta'asartum dan jika kalian menemui kesulitan di dalam musyawarah ini kamu sulit, gak ditemukan, iki kelarangan, iki waduh ya apa kemurahan, akhirnya terjadilah persoalan. Maka fasatur diulahu, maka boleh menyusukan bayinya ukhrawan kepada wanita lain. Boleh. Laki-laki wis lek ngono, aku gak iso bayar iki mang, iki tak jukuke anakku iki tak susokne nang boleh. Boleh. Boleh disusukan kepada orang lain. Tapi orang lain membayar sama. Sama, soro Pak, pegatan wis. Soro. Sama harus bayar itu harus dibayar, Masya Allah itu. Sebab ini apa? Kenapa ibu-ibu kalau sudah demikian ibu merasa tersinggung? Kenapa? Karena penyusuan seorang ibu itu bukan hanya cuman gizi susu itu. Kesamaan jantung antara sang anak dengan ibunya itu dikekep ini dek itu sama. Itu kalau ada penelitian. Mulanya kenapa sekarang ini kalau ibu menyusui itu bukan hanya cuma dari gizi susu itu saja, tapi kesamaan jantung ini, dekapan jantung itu, kasih sayangnya itu, Masya Allah itu boleh kamu anugerahkan lain. Baru liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Liyunfiq, hendaklah memberikan nafkah. Itu jangan saling memberatkan. Nafkah ono harus memberikan nafkah kepada istri yang telah ditalak itu, ya toh? Dan kepada istri yang sedang menyusukan itu bari loro. Sing ditalak iku ya juga dikei nafkah, sing menyusui orang lain itu juga dikei buruan. Du sa'atim mi sa'ati, orang yang mampu menurut kemampuannya.
Ya, wa mangkudiro, dan orang-orang yang dibatasi, dadi ku sesuai dengan kemampuanmu. Dene ono wong sing dibatasi, disempit, ada kesempitan tentang ekonomi oleh Allah dibatasi itu, maka yo sak pira sak kemampuanmu. Disempitkan itu, alaihi rizquhu falyamfik mimma atahu, rezekinya disempitkan, rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya oleh Allah. Jadi ojo sampai utang-utang, ojo sampai nyolong. Ono niku aduh ya apa ya aku duwe niki. Tapi sing jujur. Ya toh, simpenane akeh di bank tapi digarani koyo gak duwe-duwe ya. Iku begitu jangan. Allah tahu itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Nyata, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Nah, itu kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Maka kalau kamu melaksanakan dengan sejujurnya tuntunan Allah ini, maka Allah janji akan memberikan kelapangan, ada jalan untuk menuju kepada kelapangan. Nah, disinilah perlunya kita, ada setelah ada kesulitan itu, pasti yakinilah bahwa ini nanti ada jalan untuk menuju kepada kelapangan. Golek ono si mana nih jalan menuju ke lapangan. Itu tugasnya kita itu begitu. Tapi pasti Allah janji begitu itu. Berat wis ojo adik pegatan, apa meneh wis tuwek-tuwek gak usah pegatan. Nah, yo apa. Jadi wong wedok aja kecil hati. Aku ya apa, bapakku wis kana, umai bapakku wis didol kabeh, wis entek digawe waris. Aku golek ditundung karo bojoku ya apa, gak usah kecil hati. Gak usah oleh omah. Gak usah kecil hati. Jadi gak usah kecil hati itu. Nah, di sini lanjutannya ayat yang 8 itu nasihat Allah sekaligus ancaman bagi orang yang tidak menerapkan itu. Apa ancamannya itu? Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa adzabnaha adzaban nukra. Wa ka'ayyim, dan berapakah banyaknya. Deloken niku wis akeh banget. Nah, min qaryatin, satu negeri penduduknya sing dihancurkan oleh Allah. Atat, yang mendurhakai. Ya tidak, ya toh? Iku dituntut oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Wis akeh contone. Man an amri rabbiha wa rusulihi fahasabna. Iki karena dia tidak mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka kami hisab penduduk negeri itu, di samping diazab di dunia, dilaknat di dunia, dihisab nanti di akhirat. Sekalipun memang belum datang sampai ke akhirat, tapi dijanjikan oleh Allah bahwa nanti akan dihisab di akhirat. Hisaban sadida, dengan hisab atau perhitungan sadida yang keras. Ya, wa adzabnaha adzaban nukra, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Waduh, itu ancamannya. Jadi sing ora mengikuti tuntunan di atas itu. Jadi ojo kuatir, jarno, gak iso pola-pola. Masih jenengan wis kewut ora apa-apa. Nah, ora apa-apa, ora wedi. Iku diazab bulane biasa Ibu. Iki tenono. Lek wis tuwek-tuwek sampai pegatan, waduh wis ora karu-karuan uripe. Uripe ora karu-karuan. Itu barangkali itu ya dilaknat oleh Allah. Kadang-kadang keleleran. Waduh wis. Keleleran iso mlaku-mlaku turut dalan ngono. Karo nggawa cepit. Iya ngono. Ojo anu wis. Iku dilaknat karo Gusti Allah itu. Jadi wis sing apik ae, wis karimatine ae lho. Apik saudara. Tadi ojo kecil hati, wong wedok ojo kecil hati. Ojo wedi diusir karo sing lanang. Nah, diusir ya diusir dhewe. Nah, iya, itu. Ya itu. Fadaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Maka mereka merasakan akibat dari perbuatannya itu, hukuman.
perbuatan itu. Wa kana akibatu amriha khusra, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar, kerugian. Nah, itu kadang-kadang begini, Pak. Saya ada pertanyaan pada saat menerangkan ini, ada pertanyaan. Lah ya apa saiki lek bojone iku loro? Nah, ya toh, bojone iku loro, terus mati. Omahe mek siji, wong bojone loro dadi siji sak omah. Nah, terus ya apa iku? Apakah harus diusir dari situ? Oh, tidak. Harus dipaget. Ya toh, sing siji mbok sijine, sing siji mbok sijine itu. Ya toh, tidak boleh ditokno begitulah. Saya wis tuwek dadak tinggal mati. Dadak dulure iki apa iki? Gawe omah dike. Kalau kamu ingin mengusir itu dari rumahnya karena berkaitan dengan warisan, maka gawe omah dike. Kayak ngono dik kono. Dene kon gak iso gawe omah iku, pageten iku. Omah dibagi loro, iki mbok nom, iki mbok tuwek, titik. Oh, begitu. Nah, itu. Jadi aku pernah ditanya begitu, baca apa jawabannya? Ya tak jawab kono, dipaket, tidak boleh dikeluarkan itu. Ya tahu, walaupun cerai mati. Cerai mati itu begitu. Terus ono sing lanang sing dulur-dulure kan kadang-kadang merebut warisane karena gak duwe anak dan sebagainya. Maka itu gak apa-apa direbuti karena umay mek kutok, moko pageten. Ah, iku dikene wedok. Lah lek kon kepengin menguasai rumah itu gawe omah dhewe-dhewe, sing siji mbok nom, sing siji mbok tuwek gaekno. Oh, dadi wis ada wis. Soro, Pak, soro. Ya ora usah lah, ora usah ngono iku. Ya siji ae wis siji. Siji ora entek-entek. Rasane ya padha ae, godir. Mek beda warna. Ana sing abang, ijo, kuning, biru, putih dan lain sebagainya. A'addallahu lahum adzaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. A'addallahu lahum adzaban syadidan. Allah itu menyediakan bagi mereka ya toh, azab yang keras bagi orang yang enggak mengikuti tuntunan itu. Fattakullah, maka oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Ikutono tuntunan Allah sing diterangkan di atas itu. Ya ulil albab, he wong sing mempunyai akal. Pikirin temenan iku. Alladzina amanu, yaiku orang-orang sing beriman. Ya, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sak temene Allah ku telah menurunkan peringatan kepada kalian yaitu Quran. Iku tuntunane. Jadi gak usah wedi hidup di dunia ini karena ono tuntunan di Quran. Lah lek kon gak gelem ngaji, ya bingung karepmu dhewe. Mulane ditinggal mati ono sing, ya apa aku iki, lah ngono ta. Iya, dipegat karo sing lanang, ya apa aku iki, ya apa ya. Dia ora, lek ono Quran gak ora. Ah, itu. Rasulullah yatlu alaikum, iki diturunkan Quran kuwi diturunkan oleh Allah. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur wa man yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Rasulan, dan diturunkan Al-Quran. Maruno Allah mengutus Rasul Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sudah tidak ada pelanjut Nabi Muhammad. Warasatul anbiya, warisane Nabi. Nah, itu terus menyampaikan yajlu alaikum, nerangno. Yajlu iku tilawah iku membacakan, menjelaskan dan menerangkan yang sedetail-detailnya untuk bisa dilaksanakan. Itu wajlu alaikum, yang membacakan, menerangkan kepada kalian ayatillah, ayat-ayat Allah, mubayyinati, yang jelas gamblang. Itu loh, menerangkan, jelas, terang. Ya. Untuk apa itu? Liyukhrijal ladzina amanu, supaya dia itu mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh min dzulumatin, dari kegelapan.
kebodohan, kekafiran, kedzaliman itu gelap. Ilan nur kepada cahaya yang terang sehingga orang wedi. Ya toh, pegat-pegatan gak popo, silahkan. Ngono masih tuwek aku kudu ngono. Aku tak golek maneh. Soro. Iku supaya gitu. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, wa ya'mal sholihan, dan mengerjakan amal soleh, niscaya dia Allah itu akan memasukkannya jannatin tajri min tahtiyal anhar, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya, yaitu rezeki surga yang dinikmati oleh mereka. Itu Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahum yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi, Allah lah yang menciptakan 7 langit, sab'a samawatin wa minal ardi, dan seperti itu pula bumi. Nah ini kalau dilihat dari ayat pertama, yusabbihu lahus samawati sab'wal ardu wa man fihin, itu bertasbih, langit dan bumi bertasbih. Nah di sini terakhir yang iku semua Allah yang menciptakannya. 7 langit dan seperti itu pula bumi. Apa kok seperti itu pula bumi? Bisa juga bumi itu berlapis 7. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kalau menurut ilmuwan memang ada lapis-lapisan ya. Serap-serap itu. Mulanya ada gerakan itu, gerakan sing geser di dalam, sing di dhuwur goyang itulah itu. Itu seperti pula itu 7 lapis bumi. Ya tanazzalul ardu, turunlah perintah atau wahyu Allah bainahunna, di antaranya ya di antara langit dan bumi, yaitu malaikat Jibril turun dari langit ke-7 hingga ke bumi lapis 7 itu. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, anallaha sak temene Gusti Allah iku ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Itulah yang bisa kita sampaikan surat At-Tolak, perceraian. Oleh karena itu, ayolah kita yang baik-baik saja. 4 prinsip itu harus kita laksanakan. Sama-sama hidup, sama-sama dewasa, sama-sama cinta, sama-sama manusia. Yang kemarin sudah. Maka dengan demikian tidak akan terjadi perceraian, perselisihan pendapat. Mungkin ada yang perlu tanyakan. Monggo silakan untuk saya. Tanya-tanya. Nah, sudah cukup? Ya, monggo. Oh, ya, monggo. Ya. Jadi seorang suami jika mentalak istri itu kan harus menafkahi istrinya. Ya. Nah, menafkahinya itu ketika ada bayi itu atau pada saat masa iddah, artinya misalnya istri ini nggak punya anak misalnya ditalak. Nah, itu pada saat masa iddah kan kita menafkahi sampai masa iddah selesai atau seterusnya. Artinya kalau memberi rumah kan udah jelas di situ. Ini kita kasih rumah. Nah, menafkahi memberikan untuk kehidupan itu selama masa iddah atau seterusnya. Kalau misalnya seterusnya berat. Suatu saat istri ini sudah punya suami lagi kan, jadi hubungannya dua dia. Betul bagus. Okay. Jadi gini, kalau istrinya itu ditalak sampai dengan 3 bulan, maka masih masa iddah, maka dia semuanya kewajiban suami. Kenapa? Karena masih statusnya istri. Jadi seandainya rujuk lagi, kemarin ayat yang kita bahas kemarin, seandainya rujuk lagi, ya sudah berarti talak batal, tidak jadi talak. Nah, ini kewajiban harus. Tapi setelahnya itu, apakah mereka keluar dari situ?
Lah kalau dia ini memang tidak ada apa, maka buatkan rumah itu gitu loh, dibuat. Kamu tetap memberikan nafkah itu sampai dengan dia itu sudah bisa mencari nafkah sendiri. Ya toh, keumpama dirabi ora wis lepas, sudah selesai. Cuma antarkanlah si istrimu itu menuju kepada jalan yang tepat. Jadi ojo sampai jadi gelandangan, gitu loh. Ya jelas sih. Itu jadi ojo sampai bojomu iki mang setelah kon pegat metuo, jeret gelandangan ojo sampai. Nah maka disinilah Allah memerintahkan kamu kalau dia itu tidak ada apa-apa sama sekali. Wis gak ono opo-opo. Karena dia begini, begitu dulu masih remaja, dia sudah bisa berpikir mencari uang sendiri. Tapi begitu melayani sang suami ini, jadi pelayan suami, apanya yang dianukan suami itu. Begitu sudah bertahun-tahun suami itu, maka kalau dilepaskan begitu bingung loh dek. Bingung dekku, terus kemana aku harus pergi? Metu kon wis tak pegat, ora tak kagokno. Nah ini turunlah ayat ini, gitu loh. Maka itu kamu harus bisa mengantarkan mereka menjadi hidup yang sempurna begitu. Sampai dengan sudah lek wis oleh rabi meneh, yoga padha karo iku lho. Lek mati sing lanang mati kan oleh pensiunan nah. Tapi lek rabi maneh pangsuane tetep gak? Tidak, hilang pangsuane betul ya? Nah, betul itu. Itu. Tadi sampai dengan itu. Nah, ojo sampai seorang manusia wanita itu sampai keleleran ora karu-karuan. Nah, itu. Ada lagi mungkin yang tidak setuju. Yang tidak setuju berikan nafkah, monggo silakan. Nggih, monggo. Ini yang pernah saya ketahui, Pak. Kalau apa itu aturannya di pegawai negeri itu kalau suaminya sudah meninggal, seandainya nikah lagi si istri itu otomatis pensiunnya hilang begitu tadi ya Pak ya. Tapi ada teman dulu itu suaminya meninggal, nah terus ya kemungkinan masih kepingin nikah lagi tapi dengan nikah siri. Terus itu bagaimana, Pak? Itu mengelabui, itu tidak boleh, itu dosa, Pak. Terus dengan itu mengelabui. Hubungannya dengan pensiunnya? Nah, makanya itu berarti itu tidak ada hak dari pensiun itu sebenarnya. Ada podo karo ora kerja kok oleh bayaran, gitu loh. Terus, apa jenenge iku? Gaji buta ya, gaji buta. Terus itu tidak boleh, jangan. Itu bukan hakmu kalau kamu sudah rabi. Nakal itu. Terus itu apakah bisa dinamakan memakan barang haram? Iya, sudah jelas. Itu lebih baik jangan. Lebih baik kita tidak punya apa-apa, enggak rabi kok niat rabi. Ketentuannya begitu ya sudahlah itu harus kita ikuti. Akeh jane ngono, Pak, supaya anu mari ngono ya muga-muga duwe anak. Iki anak opo iki? Nah, sajane desa itu bisa anu lho. Desa itu bisa melakukan anu. Ini kamu ini statusnya apa kan begitu loh. Statusnya apa? Nikah Pak saya. Lah nikah mana surat bukti nikahnya? Begitu, desa itu harus begitu. Tegas. Maka dia tidak melakukan itu. Gara-gara banyak kebijakan. Itulah kebijaksanaan apa kebijakan itu ya? Kebijakan itu, kebijaksanaan itu, itulah akibatnya demikian. Harus tegas. Nah kalau kamu belum punya surat nikah, jangan kumpul. Ini sama dengan kumpul kebo. Ya betul, kebo. Begitu. Enggak kumpul uang itu. Enak toh. Jadi ojo lebih baik gak. Aku gak kerja gak mendapatkan hak untuk gaji, gitu loh. Nah sekarang berarti sudah putus lah hubungannya, putus dengan suami saya sudah putus. Kalau saya sudah rabi lagi, putus hubungan dengan itu. Maka dari putus inilah, maka kamu jangan mengambil makanannya itu untuk ngingoni bojomu iki, bojomu anyar itu jangan. Nah gitu loh, itu tidak boleh, itu dosa itu. Nah, kok akhirnya loro kabeh iku kok. Nah, karena panganan sing ora bener-bener itu akibatnya diberikan penyakit itu. Akhirnya dikuras karo Allah. Ya kan akeh. Donyane dikuras karo Gusti Allah. Gara-gara stroke pirang-pirang tahun tek duwe akeh gak sakit. Delok iki lho selebriti sing soge-soge lho sampai melarat-rat gara-gara penyakit.
Nah, itu. Gimana? Siri. Siri ku namanya singitan, lek iso ora roh kok. Ya gak berani dituntut mestinya. Gak berani. Ndak berani, semua ndak berani. Oh gak, like Mudin termasuk aparat pemerintah, ndak boleh hadir di situ, itu bisa dilepas. Mesti sing dia dari kiai, Pak. Lah kiai, ya kaya aku ngene iki wis sing bagian teko-teko ngono iku. Lah sering kali saya, Pak nikah sini moh. Wis resiko. Enggak, ora. Nikah siri moh wis aku gak. Apa maksudnya kok siri ngono? Kalau begitu sah dalam bidang agama, tapi tidak sah untuk negara, hukum. Dalam bidang agama pun itu tidak sempurna. Pernikahan itu karena ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini. Nah, ulil amri ini karena noto yang baik supaya tidak terjadi kekacauan di dalam bermasyarakat, ya toh, maka dijelaskan ada catat. KUA itu bukan tugasnya menikahkan orang rabi, tidak, tapi menyaksikan, mencatat pelaksanaan nikah, nyatet supaya terdaftar di dalam pemerintah. Karena orang-orang Islam ini kebanyakan sirah-siri itu gak sempurna. Lah kalau gak sempurna itu, apakah itu baik? Benar. Sholatnya gak sempurna itu benar apa enggak? Salah. Nah begitu. Ya memang ya sah, mungguwe ya sakarepmu lah itu memang. Kalau saya enggak. Lalu aku gak gelem rapi maneh. Kan begitu. Asalnya bingung, wis gak wis. Kan ada yang bilang begini, Pak. Nikah siri itu kan disaksikan oleh kiai. Ya, kiai. Ya, karena sudah membaca syahadat itu termasuk sah untuk agama, tapi tidak sah untuk hukum. Begitu, ada yang begitu. Saya sendiri nggak tahu ya, Pak ya. Ya, karena begini Bu ya, hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan itu apa sih akibatnya? Punya anak. Supaya jelas ini anak isopo gitu. Ada surat-suratnya. Terus KTP-ne piye, akte kelahiran piye gitu loh. Mulane perempuan lek dijak nikah siri gelem gak entos wangi kok. Gak iya, napa jenenge? 3 kali kok gelem ayo. DO namanya. Kebanyakannya nakal kok laki-laki ya, Pak ya. Ojo gelem diakali, ojo gelem diakali. Ojo gelem diakali. Ya sudahlah anu kan. Ndak lebih baik tidak. Lek nikah ya nikah, apa mestinya nikah gitu loh. Nikah. Lah kalau saya sudah punya istri lagi, ya jangan rene bojomu gitu loh, supaya tahu, gak usah singitan. Gitu loh. Lah bagaimana caramu? Ya apa caramu? Ya caramu ya apa itu? Gitu loh. Tidak ada, Rasulullah itu tidak ada nikah yang tidak diketahui oleh istrinya, tidak ada. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu nikah dengan itu tidak diketahui oleh istrinya, tidak. Malah disuruh nikah. Nah, gitu loh. Sama saja Pak, cuma podoai, Masya Allah, aku kadang-kadang angen-angen podoai Pak, podoai. Ya memang bedone itu beda warna. Karena no sing abang ijo kuning dan lain sebagainya. Semuanya itu gotir kan begitu toh, sama saja. Setrup gitu loh. Itu sama saja ya. Enggak apa-apa, silakan. Tapi itu tidak benar. Kalau saya tuh, tapi banyak orang-orang yang kiai-kiai sing tukang nikah no iku ya jarine bener ae. Ya sak karepmu, cuma aku gak. Saya tetap aku tidak akan mengatakan bahwa itu boleh. Iya. Kalau saya enggak berani, Pak, enggak berani. Saya nanti ada resiko. Ya toh? Ada resiko. Aku akan mengatakan ya, Pak ya, petunjuknya sudah ada. Di sini tadi. Ya. Makanya Pak Afid enggak berani. Sik gorong wani lek. Enggak berani, Pak, aku juga. Wis tuwek. Ya enggak bisa ceramah lagi kalau Pak Afid berani. Enggak menjelaskan ini. Kalau saya enggak, Pak. Saya begitu. Saya enggak mau. Memang ada teman-teman saya itu berani. Wah, Afid sampai terjadi debat.
begini. Debatan itu biasa. Ya sakar sampean wis ngene wis sampean memang itu boleh silakan. Cuma saya tidak boleh. Sebab aku ada dasarnya wa ulil amri minkum, harus kita mentaati pemerintah, Pak. Itu sing ngatur pemerintah. Semua yang diatur pemerintah demi kebaikan. Gitu loh. Ya toh, itu harus kita taat kepada pemimpin kita, itu harus taat. Gitu loh. Selama pemimpin kita itu tidak menyimpang dari tuntunan agama. Ini baik, di dalam Quran juga mereka. Padha karo wajib helm itu. Wajib helm kan begitu ah. Itu harus kita taati itu. Nah, ya selamat nopo angel. Nah, itu belum. Bagi mereka sing ngesahno sapa? Sing gak ngerti Al-Qur'an iku man. Ya. Nah, ya iku aku ya wis iku makanya ya iku karena tidak jelas persoalan anaknya itu sudah tidak jelas. Karena tidak ada akte perkawinan. Suratnya tidak ada gitu. Jenengan lek tuku sepeda motor tanpa BPKB iku apik apa gak? Bener apa gak? Gak bener, Pak. Hah? Murah. Jadi murahan. Murahan. Jadi harus ono surate. Lah tapi kok gak ono surate ya apa lek nomerno iki? Lek ilang gak iso ngurus. Wis ora karu-karuan tembak sana tembak sini do wis. Iku susah. Jadi enggak. Kalau saya tetap itu sah. Bagi siapa sah? Orang mengatakan sah itu ada orang yang memang petugas yang mengesahkan itu. Padha karo ini. Transaksi jual belimu itu sah kalau ditandatangani oleh notaris. Yang berarti yang mengesahkan itu siapa? Notaris. Sah. Ya, tapi lek gak tanda tangani notaris. Sah apa enggak? Saksi tidak ada, hitam di atas putih tidak ada semuanya. Terus ya apa iki? Pak sing nyakseni mati. Ya toh? Terus sing sing nikahno mati pisan. Terus ya apa iki? Nah, oleh karena itu wis ora usah model-model ngono. Iku jelas iku upaya-upaya yang tidak baik. Stoplah mereka itu. Iku biasa yang melakukan itu adalah seorang ustadz anyaran. Bisa jadi. Nah, terus ya apa jenengan? Ya iki apa bapak ini sing ndi, Pak? Gak jelas. Oh iya kok iso. Iya, betul itu betul. Engko nang hotel ya apa? Ki sapa iki? Surat nikah ndi kan kok. Lah ya wis sakarep-karepmu wis. Ya wis mulane aku kadang-kadang itulah Pak. Kadang-kadang saya berbicara kan sampai mengatakan kata-kata yang kasar itu begitu. Karena emosional. Terus bagaimana itu? Karena gregetan. Saya menjelaskan yang sejelas-jelasnya begini, ada salah satu sisi yang sama profesinya seperti kita, tapi menjelaskan demikian. Jadi mengacaukan suasana tuh. Kadang-kadang wah BODO temenan ngene iki lho, tapi kasar. Saking jane gregetene ati, gregeten. Ya, itulah. Kita lanjutkan sekarang surat Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.